Ya, saya tidak bisa mengatakan demikian, apakah dia sebenarnya atau tidak. Eh, kita kan masih menunggu persidangan dari Peggy sendiri. Inkrah nanti kan pembuktiannya di pengadilan. Pengadilan lah yang menetapkan terbukti atau tidak. Tapi yang saya perlu garis bawahi, prosesnya ini cukup lama ya, 8 tahun baru tertangkap yang Peggy ini. Dari informasi yang saya temukan, Peggy ini termasuk pelaku bersama-sama dengan ke-8 orang itu, dan 8 orang ini sudah dengan cepat penyidik memprosesnya dan telah dihukum, mempunyai kekuatan hukum tetap. Memang mereka pelakunya, dan mereka lah sebagai saksi mahkota yang mengatakan keterlibatan Peggy. Memang agak disesalkan, ternyata ada keterangan-keterangan dari saksi mahkota ini yang tadinya bilangnya mereka 11, ternyata 9. Tapi kan itu akan dibuktikan oleh penyidik dengan baik, dengan rekonstruksi dan bagaimana perannya, itu bisa semuanya terungkap, karena tindak pidana ini adalah kebenaran material yang kita kejar. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kita nggak bisa mendahului dari putusan pengadilan ya, harus tunggu putusan pengadilan, dan ini diproses dulu oleh penyidik, dan tentunya sampai penyidik mengumumkan 3 orang ini pasti keterangan dari si pelaku ini, saksi mahkota ini. Dan yang saya sayangkan, sekarang kan setelah tertangkaplah Peggy ini menyatakan bahwa saya tidak melakukan. Itu biasa di dalam proses-proses pidana, mereka tidak mengakui. Tapi kan nanti penyidiklah akan membuktikan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti serta rekonstruksinya ya. Jadi nggak semudah itu. Dan juga yang saya bilang, kalau memang benar faktanya dia tidak melakukan, mengapa 8 tahun waktu diumumkan sebagai DPO? Tentunya kan itu kasus yang sangat besar, apalagi almarhum Eki ini adalah teman dari Peggy, dan dia keluarganya merasa bahwa dia tidak terlibat, datang nyatakan bahwa saya tidak terlibat, sehingga kan proses itu lebih cepat pada waktu itu. Ini kan mereka karena tertangkap, dan apalagi terbukti. Kenapa polisi tidak bisa menemukan Peggy? Karena dia merubah nama, apapun alasannya. Tapi yang paling, kalau itikat baik, dia harus datang ke Polda Jabar menyatakan saya ini yang dinyatakan sebagai buron, saya tidak terlibat. Sebetulnya nggak usah marah-marah sampai saat ini, tidak usah dia ribut sampai 8 tahun ini. Kan kasihan almarhumah ini dan almarhum yang telah meninggal teraniaya gitu. Iya, kalau memang dia temannya Eki ya, almarhum, dan sebagai teman, bagaimana sih kalau ada teman yang itu terus dia bilang dia takut sampai sampai diumumkan dia DPO. Harusnya tidak takut. Dia takut karena takut dilibatkan. Sebetulnya saya tidak orang yang, kalau sekarang dia bilang dia berani mati karena dia tidak melakukan, kenapa dulu dia juga tidak berani mati? Kenapa dia tidak datang dalam proses itu dan secara itikat baik, saya tidak terlibat, buktikan, berikan alibi. Kenapa harus melarikan diri sampai 8 tahun? Mengapa dia sampai mengganti nama, dan keluarganya tidak ada satupun untuk memberikan suatu itikat baik kepada penyidik, sehingga penyidik tidak terlalu direpotkan. Dan sekarang saya cuma menduga ya,
karena dilihat ada kelemahan dari tadinya DPO-nya 3 orang terus sekarang menjadi 1, sehingga dianggap bahwa penyidikan dari polisi Polda Jabar itu tidak benar. Tapi sebetulnya tidak perlu khawatir kan, penyidik itu semuanya ahli dan bisa memproses itu dengan baik, apakah dia terbukti atau tidak. Saya bisa lihat karena yang sekarang yang terlihat di depan mata penyidik ada 1 orang. Mungkin dua-dua ini kan akan digali kebenarannya oleh penyidik. Kalau memang bukti-buktinya cukup, ya akan dikejar lagi oleh penyidik. Dan itu bagi penyidik memang harus ekstra teliti, ekstra kerja keras. Dan kita juga mencegah jangan sampai yang 8 ini misalnya disogok oleh yang 2 ini untuk tidak menyatakan 2 orang yang lain. Jadi itu memang tugas dari penyidik dan juga tugas kita masyarakat mempush supaya penyidik jangan percaya saja dengan keterangan dari saksi-saksi yang tadinya bilang 3, sekarang bilang hanya 2, hanya 1. Itu harus digali lebih dalam lagi. Iya, jadi itu karena itu saya bilang adanya perubahan dari 3 DPO menjadi akhirnya menyatakan 1, itu membuat dimanfaatkan banyak orang. Pertama, publik menjadi tidak percaya, meragukan hasil penyidikan dari kepolisian, juga bisa dimanfaatkan juga oleh Peggy sendiri yang sekarang dalam proses, yang memberikan image bahwa nggak benar nih penyidiknya, bukti saya nggak melakukan, buktinya dari 3 cuma 1, berarti ada sesuatu hal. Jadi sebetulnya itu nggak perlu kita risaukan, karena penyidikan profesional, dia akan melakukan sebaik-baiknya dan menggali lebih dalam keterangan-keterangan dari para terpidana yang 8 orang ini gitu. Jadi nggak perlu diragukan, ya satu-satu akan terbuka nantinya. Apakah memang benar hanya 1 orang saja, ataukah masih ada yang 2 ini masih bisa dicari. Kan tentu identitasnya ada, foto terus peran dari yang 2 orang, yang 1 orang ini kan ada. Tapi kalau misalnya Peggy ini memanfaatkan dari keraguan dari DPO ini, itu kita juga balikan kepada Peggy dan keluarganya ya. Sudah tahu temannya dilakukan dan sudah tahu diumumkan, dicari, kenapa dia lari? Kenapa dia nggak datang? Dan dia baru bicara setelah ditangkap. Itu kita dari tindak pidana ini harus dilihat itikat baiknya. Jadi itikatnya melarikan diri, apalagi sekarang merubah nama. Dan dia, kita akan tanya, kan itu anak-anak sekolah ya. Anak sekolah waktu itu sekolah nggak dia? Kan dalam proses SMA atau itu, apakah setelah ada kejadian itu si Peggy melarikan diri, tidak sekolah lagi, sampai akhirnya jadi tukang bangunan, terus kemudian mengapa dia rubah nama, itu kan bisa ditelusuri di kelurahan, di Dukcapil, itu bisa kita lihat dari proses itu. Jadi penyidik nih profesional dah, bisa dilihat dari penyidikannya, bisa lihat dari keterangannya, mendalami keterangan dari instansi ya, misalnya yang pembuatan KTP ini, dan kemudian dari pihak-pihak ininya, saksi mahkotanya. Kalau dari misalnya Dukcapil, kalau dia merubah KTP kan akan ada proses datang ke Dukcapil, memfoto, mengambil sidik jarinya, itu gampang sekali sekarang ini karena udah ada KTP, eKTP ini sebetulnya lebih mudah. Jadi janganlah saya meminta kepada publik jangan cepat-cepat membuat suatu justifikasi
sebelum nanti berilah tugas kepada penyidik untuk bekerja secara profesional dan diserahkan ke pengadilan. Nantilah di pengadilan itu akan diproses dengan benar apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Kenapa demikian? Apakah dia mendapat suatu penganiayaan dalam proses penyidikannya, misalnya dipukuli, digenjot, dipaksa, itu kan ya boleh-boleh aja. Dia punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum, tetapi sebetulnya yang sewajarnya saja sesuai dengan hak-haknya dia untuk diproses. Dan kita belum tahu dia bersalah atau tidak bersalah, kan tunggu di pengadilan. Jadi kita harus wajar, kita merasa mau membantu, itu haknya Peggy untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak juga kewajiban dari lawyer yang merasa dia misalnya teraniaya. Tapi kalau teraniaya kan penyidiknya bisa diprotes, kan ada Kompolnas, ada Komnas HAM yang untuk memantau dalam proses penyidikan dia. Kalau kita bilang kasihan dengan Peggy, masa kita nggak kasihan dengan korbannya? Korbannya sangat teraniaya sampai meninggal. Peggy masih hidup, tapi dia kenapa melarikan diri? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Melarikan diri sampai 8 tahun dan dia tidak menyerahkan diri, tapi dia ditangkap. Kalau dia bilang karena saya nggak bersalah, lah kalau nggak bersalah datang dong. Kenapa mesti ditangkap dan mengapa merubah nama dan KTP dia? Dan dalam proses penyidikan perubahan nama, kapan dia difoto, foto ulang, ya kan, EKTP, kapan diambil sidik jari, itu akan terungkap oleh penyidik. Penyidik sangat profesional. Saya kan masih belum tahu. Iya, dia bersalah atau tidak, betul. Tapi kan sudah ada lawyernya, dan saya tidak mau konflik of interest. Dan itu kalau dari berita yang saya lihat, kerja keras dari lawyernya udah cukup. Jadi saya tentunya cukuplah lawyer itu, janganlah ikut-ikutan rame soal itu. Dan ini saya percayakan kepada penyidik Polda Jabar akan mengungkapkan dan akan profesional. Kalau dia benar tidak bersalah, pasti dia bebas di pengadilan misalnya. Kalau dia bersalah ya wajib dihukum oleh pengadilan. Jadi nanti di pengadilan yang akan menentukan. Penyidik itu akan mengumpulkan data-data dan memenuhi unsur-unsur dan peran dia di dalam pembunuhan tersebut. Ya, itu satu prinsip yang dipegang oleh hakim. Hakim itu kalau mendapatkan suatu persidangan dia ragu-ragu apakah bersalah atau tidak bersalah dari pembuktian di persidangan, itu prinsip itu bisa dipakai. Tapi prinsip itu tidak bisa dipakai oleh penyidik Polda Jabar. Polda Jabar harus mengumpulkan data-datanya sebanyak mungkin dan memperdalam keterangan-keterangan dari saksi-saksi mahkota dan saksi-saksi lain, dan juga ada masalah KTP dan segalanya, sehingga tentunya penyidik tidak akan melepaskan apa yang dia sudah tangkap dan akan diserahkan kepada jaksa, dan jaksa akan serahkan untuk dipersidangkan. Jadi prinsip itu hanya untuk hakim, bukan untuk penyidik Polda Jabar. Tidak bisa digunakan itu, kan itu untuk dihukum. Kalau penyidik kan bukan menghukum, mengumpulkan data-data dan memproses ini supaya disidangkan, dan nanti apakah untuk ditentukan oleh hakim apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Jadi itu prinsip itu, jika hakim merasa, majelis hakim merasa pembuktiannya lemah dan dia ragu-ragu, itu bisa digunakan oleh hakim, tapi tidak bisa digunakan oleh penyidik. Penyidik harus tetap membantu korban, apalagi korban nyawa ya, 2 orang nyawa itu. Dan itu kan keterangan dari saksi mahkota dan itikat baik dari Peggy, saya lihat tidak ada.
8 tahun adalah waktu yang sangat panjang, yang cukup untuk dia datang mengklarifikasi dari hal-hal itu, dari tuduhan 8 orang itu. Iya, saya sih yang namanya saksi itu adalah saksi yang merasakan, melihat, mendengar peristiwa itu. Kalau Linda ini saya kurang begitu, apalagi kesurupan ya, saya nggak begitu mempercayain itu. Tapi mungkin sebagai petunjuk bisa. Nah, mungkin juga sebelum ada peristiwa terjadi pembunuhan ini, kan Eki ini punya relation, punya hubungan dengan Peggy dan 8 orang ini, ya mungkin beberapa 8 orang itu dia kenal, dan mungkin sudah terjadi suatu clash yang mana cerita-cerita mereka bermusuhan ini diceritakan kepada Vina, dan Vina teman sahabatnya adalah Linda. Jadi cerita ini terungkap lagi di kepala Linda, karena Linda merasa teman dekat dan merasa tertekan sahabatnya meninggal. Itu bisa aja terjadi cerita-cerita demikian, dan itu bisa menjadi petunjuk dari penyidik, tapi bukan bisa menjadi saksi utama, nggak bisa, karena saksi utama adalah saksi mahkota yang sama-sama melakukan pembunuhan itu. Ya, saya mau mengatakan juga kepada publik dan kepada penyidik, supaya penyidik bisa memperdalam pembuktian ini dengan baik, sehingga tidak ada masalah kecurigaan dari publik ataupun dari keluarga dari sekarang tersangka Peggy, yang menyatakan penyidik ini melakukan sesuatu kesalahan. Dan juga mungkin perlu diselidiki dari 8 orang ini, apakah benar, mengapa dia menarik dari tiga orang menjadi 1 orang. Apakah ada pihak-pihak lain mempengaruhi mereka, atau memang benar-benar mereka salah. Tapi misalnya mereka mengatakan 11 menjadi menjadi 9, itu kan harus ditanya, dari kamu bilang 11, pada waktu bersamaan itu emang ada 11 orang atau 9 orang? Itu agak mencurigakan saya juga, karena dia kalau dia ngarang-ngarang, kalau ngapain dia bilang 9 menjadi 11. Jadi saya lebih cenderung masih ada 2 orang lagi yang sebetulnya terlibat, dan karena sudah terlalu lama 8 tahun tidak lanjut, sehingga mungkin mereka dibayar, apalagi mereka udah di dalam tahanan. Nah, itulah perlu kita push, kita support, kita kasih data-data lebih banyak kepada penyidik, dan juga kita bilang kepada publik untuk supaya mereka tidak bisa membuat analisa sendiri dan menekan penyidikan. Biarlah ini penyidik berjalan dengan baik, dan jika perlu, jika ada memang mencurigakan 2 orang ini memang ada, berikan informasi sebanyak-banyakkan kepada penyidik, dan juga kepada lawyer-lawyernya yang jadi kuasa hukumnya Peggy. Nggak usah terlalu mendramatisir masalah. Apakah benar dia disiksa, apakah benar dia dipaksa, dan segala rupa itu kan ada Kompolnas, ada Irpolda, ada Propam, itu yang bisa digunakan oleh jalur-jalur untuk memantau pada waktu BAP itu, rekonstruksinya bagaimana, itu kan bisa dipantau. Kompolnas juga memantau penyidikan itu bisa menjadi secara benar dan baik gitu loh.